Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama DR Bimbel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tenses, yaitu keluarganya past, itu past tense. Pasti sih keluarga dari past tense itu. Next, ini ada pertama itu ada simple past. Apa sih tenses simple past? Tenses simple past tense yaitu digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian di masa lampau. Untuk rumusnya itu ada yang untuk positif itu subjek plus verb to plus complement. Untuk yang negatif itu subjek plus did. Kenapa kita pakai did? Ini kita lihat. Untuk di present tense itu kita menggunakan do or does, sedangkan di past tense kita menggunakan did. Mau subjeknya apapun, mau she, he, it, Ayu, Dewi, kita semua pakai did. Terus diikuti oleh kata not. Not ini menandakan kalau tenses ini negatif. Terus ini benar apa salah? Oke, ini salah. Kenapa? Karena kalau sudah ada kata did, ini tidak boleh ada kata verb to. Jadi ini adalah verb one, baru diikuti oleh complement. Untuk kalimat interrogatif, did-nya di depan, oke benar, seperti present kemarin, do atau does di depan, diikuti oleh subjek. Subjeknya mau Ayu, Dewi, she, it, kita tetap pakai did ya. Did ini untuk semua subjek, baru diikuti oleh verb one plus complement. Nah, untuk tenses simple past itu kita punya kata sinyal atau time signal oleh kata sinyal waktunya. Contohnya sini adalah last year. Jadi kalau ada kata last, yesterday, in 1991, 1996, last Sunday, dan lain-lain. Jadi kalau ada kata ini last yesterday, itu adalah tenses simple past. Oke, lanjut. Lanjut, tenses berikutnya adalah past continuous tense. Past continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Biasanya ada dua kejadian yang terjadi di masa lampau dan kejadian yang diinterupsi tersebut yang menggunakan tenses ini. Jadi ada sebuah interupsi, atau interupsi ini seperti sanggahan itu ya. Oke, rumus. Contoh rumusnya adalah yang positif. Kalimat positifnya itu subjek plus was or were plus verb ing plus complement. Kita lihat ini kenapa kita pakai was and were. Kita lihat ini tenses continuous. Continuous berarti ada kata to be plus verb ing. Jadi kalau ada kata continuous kita pakai to be plus verb ing setelah subjek. Nah, ini berhubung ini tenses past tense, maka kita menggunakan to be-nya ini bentuk kedua, yaitu was dan were. Jadi bentuk kedua nih ya. Ini ada bentuk kedua. Nah, to be bentuk kedua, to be dua, jadi bentuk kedua. Terus diikuti verb ing plus complement. Complement ini pelengkap, isinya noun dan lain-lain. Jadi dia pelengkap atau melengkapi kalimat sebelumnya. Untuk melengkapi kalimat sebelumnya ini. Untuk negatif kita menggunakan subjek plus was or were plus not. Kenapa kita pakai was or were? Sedangkan di sebelumnya kita pakai did. Karena ini tenses past continuous. Jadi kalau tenses past continuous itu rumusnya subjek plus to be plus verb ing. Nah, jadi ditambahkan not setelah kata to be, bukan kata did atau kata-kata lain, tapi setelah kata to be-nya. To be-nya apa? Itu was and were. Oke, kalau continuous berarti ada to be, ada verb ing, tambahkan not, baru diikuti verb ing plus complement. Untuk interrogatif, kalau di past tense tadi yang di depan did. Nah, untuk past continuous, semua tenses continuous yang di depan itu adalah to be-nya. Misal kalau dia present continuous yang di depan adalah to be is, am, are. Untuk past continuous yang di depan itu ya was atau were. Baru diikuti oleh subjek, baru diikuti oleh verb ing, baru complement. Nah, untuk tenses ini kita mempunyai time signal juga atau kata sinyal waktu, yaitu ada kata when, while, as long as, at this time, yesterday, last night, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya.
Untuk contoh yang simple past continuous, itu yang pertama itu ada I was studying English when he called. Nah, saya sedang belajar bahasa Inggris ketika dia memanggil. Berarti ada kegiatan yang diinterupsi kan? Itu kegiatan I was studying English. Berarti studying English ini diinterupsi oleh kata when he called, ketika dia memanggil. Ini benar gak nih posisinya? Benar gak? Kita lihat lagi subjeknya. Oh, subjeknya I, berarti pasangannya was. Jadi kalau subjeknya I, si, he, it, nah, itu kita pakai was. Sedangkan subjeknya itu you, sisanya itu they, we, kita pakai were. Ini juga bisa disebut dengan to be tunggal atau to be untuk bentuk jamak atau lebih dari satu. Jamak ini lebih dari satu ya, tunggal itu hanya satu. Kenapa disebut lebih dari satu? Contoh you, kamu ini bisa satu bisa dua. Misalnya kita tunjuk orang untuk kita lebih dua orang, kita bilang kamu, kamu, tidak lebih dari dua. Jamak. Atau mereka, berarti bisa jelas mereka ini lebih dari dua. We, kita ini lebih dari dua juga karena kita bisa dua, bisa lebih dari dua. Untuk kalimat negatif yaitu I was not. Oke, benar, dia tambahkan not setelah kata to be was. Terus dikutuk studying English when he called. Oke, ini benar. Untuk negatif interrogatif itu was-nya di depan. Oke, ini benar, was depan diikuti subjek, verb in, dan kata pelengkapnya. Ada tanda-tandanya. Oke, benar. Lanjut contoh kedua. He was buying a new car at this time last month. Lihat, ada kata last month. Jika ada contoh soal yang kalian temui ada kata last month, ini pasti dia nih pas. Kenapa? Lalu, minggu, bulan lalu. Terus kita lihat lagi. Oh, ada to be menggunakan was. Ini ada to be untuk pas. Ini ada kata buying. Buyingnya apa? Continuous verb. Berarti ini tensesnya past continuous. Bisa tahu kan ini past atau ini continuous. Tensesnya past continuous. Di verb in kan, berarti menandakan kerja continuous, sedang berlangsung. Oke, itu positifnya benar ya, karena dia he pakai was, benar. Negatif setelah kata was atau be was ini diikuti oleh not, benar. So interrogatif wasnya depan, he, notnya hilang ya karena ini jawabannya yang berbentuk positif bukan negatif, jadi notnya hilang. Oke, kelihatannya sudah. Nah, lanjut nomor contoh ketiga. Sabrina was learning English at 8 o'clock last night. Benar gak kira-kira ini kalimat positifnya? Sabrina ini cewek, jadi dia ini si. Jadi kalau si pasangannya was, benar. Verb in, learning, dari kata dasar learn. Ada kata last, berarti kan tenses past. Sama seperti di atas ada past. Pas ini verb in. Di tenses ini past continuous. Kita bisa mengidentifikasi langsung sebuah tenses dengan melihat kalimat itu sendiri. Lanjut untuk negatif. Sabrina was not learning English at 8 o'clock last night. Oke, last night ini past tense, not setelah kata was. Oke, ini benar. Lanjut interrogatif. To be-nya di depan. Oke, ini to be sudah di depan. Berikutnya ada kata Sabrina. Oh, ini S-nya kecil atau besar ya. Pengeluaran besar nih salahnya. Jadi ya Sabrina. Kita benarkan aja. Cuma kita di huruf kapital. Lanjut ikuti level E, baru komplemennya. Jangan lupa tanda tanya. Oke, benar. Lanjut. Nah, ini ada tenses past perfect tense. Oke, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tenses present perfect. Apa sih beda present perfect dengan past perfect? Kita lihat dulu artinya. Past perfect tense itu digunakan untuk menunjukkan kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau dan lebih menekankan pada hasil daripada durasinya. Jadi tenses ini yaitu adalah kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Berarti ada dua kejadian ya. Kita lihat dua kejadian nih. Jadi
kejadian mana dulu yang lebih terjadi pada masa lampau. Untuk rumusnya itu, nah untuk yang past tense ya subjek had. Nah, sedangkan untuk present perfect kemarin kita menggunakan apa? Present kita menggunakan has atau have. Nah, untuk past kita menggunakan had. Nah, ini past. Kalau di sini has atau have, has ini untuk subjek yang kemana? Si, it. Nah, untuk yang have ini sisanya I, you, they, we. Nah, itu. Jadi untuk tenses past perfect, mau subjeknya si, he, it, I, you, they, we, semua itu kita menggunakan had. Tidak ada perbedaan, jadi semuanya pakai had karena dia tenses past. Had ini bentuk kedua dari has or have, terus diikuti oleh verb 3. Kenapa harus diikuti oleh verb 3, sir? Karena ini tenses past perfect. Nah, jadi kalau kita dengar ada verb 3 past perfect, kita ingat, oh ada verb 3 setelah kata has atau have atau had. Karena ini tenses past, makanya setelah subjek itu adalah had karena bentuk kedua dari has atau have, baru diikuti oleh kata kerja ketiga, baru komplement atau pelengkap kalimatnya. Dan untuk positifnya benar rumusnya seperti ini ya. Untuk negatif yaitu ada subjek plus had. Oke, had tetap ya, mau subjeknya I, you, they, we, she, it, kita tetap pakai had. Terus diikuti oleh kata not yang menandakan kalau dia ini negatif, baru verb 3 baru komplement. Oke, nah ini rumusnya ya. Untuk yang interrogatif, kalau sebelumnya di present tense itu kayak present perfect itu kita menggunakan has atau have untuk di depannya. Karena ini past kita menggunakan had di depan. Oke, itu adalah subjek, verb 3 plus komplement. Oke, itu yang rumus untuk membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Lanjut untuk time sign-nya atau kata sinyal waktu untuk tenses ini adalah before yesterday, till 3 days ago, already, dan until that day. Kita lihat contoh. Contohnya, I had finished my homework before, ada kata before. I met up with my friend yesterday, ada kata yesterday. Before ini menandakan dia perfect. Nah, perfect ini menandakan kalau dia pas. Jadi dari sini tenses apa? Bisa kita lihat ada had lagi menandakan dia pas. Nah, ini verb 3 ini menandakan dia perfect. Nah, dari sini kita bisa identifikasi, dari sini aja sudah tahu kalau ini tenses I had finished. Menandakan kalau tenses ini past perfect. Ini kejadian pertamanya, had finished my homework. Ini kejadian keduanya, I met up with my friend yesterday. Jadi ada dua kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, untuk tenses past perfect ini dia menandakan kejadian mana yang luar terjadi. Kalau kita lihat, I had finished my homework before I met up with my friend yesterday. Mana yang di luar terjadi kejadian. Oke, benar yang ini ya, I had finished my homework. Kenapa? Karena ada kata before di sebelum. Saya telah menyelesaikan PR saya sebelum saya bertemu dengan teman-teman kemarin. Jadi dia mengerjakan PR-nya dulu baru pergi kumpul atau bertemu dengan temannya. Ini untuk positifnya benar. Untuk negatif, I had not. Oke, not setelah kata had benar. Jika ada kata selanjutnya tetap perubahan. Nah, had I finished, had di depan diikuti subjek, diikuti oleh finish verb 3 dan komplement lainnya, dan jangan lupa tanda tanya. Oke, nah jadi contoh kedua ini sedikit ya rumusnya itu, yaitu kalau untuk positif itu subjek plus had plus verb 3 plus komplement. Untuk negatif itu subjek plus had plus not plus verb 3 plus komplement. Untuk interrogatif itu had plus subjek plus verb 3 plus komplement. Oke, benar ya, ini komplementnya nih. Ini garis yang pada ini komplement ini verb 3 nih
lanjut contoh selanjutnya. I had slept when somebody knocked the door. Oke, saya telah tertidur ketika seseorang mengetuk pintu. Jadi kalau dilihat dari kalimat ini, mana kejadian yang duluan terjadi? Ya, berbarengan atau duluan terjadi? Berarti duluan terjadi ini saya telah tidur. Jadi waktu saya tidur ada seseorang yang mengetuk pintu. Saya telah tidur ketika seseorang mengetuk pintu. Nah, ini benar. Ini rumusnya itu subjek plus head plus verb 3 plus complement. Ini panjang ini komplementnya. Lanjut negatif. Kalimat negatif yaitu subjek plus head plus noun plus complement. Verb 3 plus complement. Oke, benar. Untuk interrogatif itu head yang di depan, ketika ada subjek, baru verb 3, baru complement, baru tanda tanya. Nah, oke, lanjut. Contoh ketiga, my father had eaten before I work. Ayahku telah makan sebelum saya bekerja. Benar tidak? Nah, ada subjeknya ini had sudah ada verb 3, baru ini before I work, ini complement C-nya. Nah, untuk negatif, my father had not. Oke, ada kata not. Kenapa ada kata not? Karena ini negatif, baru diikuti ada verb 3, baru complement. Oke, benar. Lanjut yang interrogatif, head-nya ke depan, diikuti oleh subjek, diikuti oleh verb 3, baru diikuti oleh complementnya ini. Oke, benar. Jangan lupa tanda tanya. Kalau misalkan ini tinggal tanda tanyanya, ini benar atau salah? Kalimatnya salah, karena ini kalimat tanya, jadi kita wajib ada tanda tanya untuk bertanya. Oke, lanjut. Past perfect continuous tense. Nah, ya, ada past, ada perfect, ada continuous. Jadi kalau rumusnya bisa kita lihat dari sini. Jadi dia menggunakan subjek plus had. Kenapa had? Karena dia past. Kalau di sini present kita menggunakan has atau have. Ya, judul aja sudah tahu. Lagi ketika ini untuk lihat dari judul aja di rumusnya subjek plus had plus verb 3. Kenapa verb 3 sir? Kita lihat ini kata perfect, lalu plus apa? Verb 3 ini kita lihat verb 3 dan oh ini continuous ya. Oh ya salah. Oh ini continuous sir. Ingat kalau continuous itu berarti to be plus verb ing. To be plus verb ing. Nah, kita lihat tensinya dia sudah tahu gimana rumusnya. To be nya gimana nih sir? To be itu kalau yang kita tahu itu ada is, mr itu untuk bentuk pertama. Untuk bentuk kedua itu ada was atau were. Untuk bentuk ketiga itu ada been. Jadi tenses yang kita pakai di sini adalah been. Kenapa been sir? Karena ini tenses past perfect. Nah, kalau dia past perfect kita menggunakan kata been. Gimana kalau tidak ada past perfect, ada perfectnya sir? Kita gunakan was atau were. Berhubung ini tensesnya past perfect, jadi kita gunakan bentuk ketiga, to be bentuk ketiga. Terus kenapa ada verb ing sir? Ya ini karena continuous. Oke, lanjut ya. Kita lihat dulu pengertiannya. Past perfect continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan aksi yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai pada waktu tertentu di masa lalu juga. Jadi tenses ini menekankan pada durasi kejadiannya. Nah, tenses ini biasanya juga digunakan pada reported speech. Nah, reported speech ini adalah kalimat untuk yang pembawa acara, kejadian di tumburan tuh, misalnya reporter, lain reporter, menyampaikan berita live di tempat kejadian. Rumusnya ada subjek plus head plus been plus verb ing plus complement. Untuk positifnya, untuk negatif ada subjek plus head plus noun plus been plus verb ing plus complement. Kurang lebih hampir sama seperti present perfect kemarin ya.
present perfect continuous. Yang membedakan itu hanya ini, had. Kenapa pakai had? Nah, karena ini tenses past. Kalau dia tenses present, kita pakai apa? Pakai had atau had. Kalau dia present, nah ini karena dia past, kita menggunakan had. Untuk lainnya bersama seperti present tense. Oke. Nah, kita lihat ada time signalnya lagi, yaitu ada for, since, the whole day, all day, dan etc. dan lain-lain. etc ini apa sih, sir? Etc atau dan lain-lain. Lanjut contohnya. Contoh pertama, you had been crying for an hour. Kamu telah menangis selama 1 jam. Ini benar gak nih? Kita lihat, kita identifikasi soalnya dari contoh ini. Jadi kita dikasih contoh itu jangan langsung kita terima benarnya. Oh ini benar, oh ini benar. Kita identifikasi dulu contohnya. Nah, kita lihat you had. Yang mana subjeknya? Ini you. Kita had. Baru kita been. Oke. Nah, kita lihat contoh kedua. Contoh kalimat untuk kalimat negatifnya. You had not. Oke, setelah kata had ada not. Nah, had you been crying for an hour? Had-nya di depan diikuti oleh subjek you, baru diikuti oleh been, verb ing, baru diikuti oleh komplementnya, baru tanda tanya. Nah, oke, dari contoh ini benar ya, rumusnya ini tidak ada yang salah ya. Karena sesuai dengan rumus tadi, yaitu subjek plus had plus been plus verb ing plus komplement. Itu yang positif. Untuk yang negatif itu subjek plus had plus not plus been verb ing plus komplement. Jadi benar ya contoh pertama ini. Kita lanjut contoh kedua. Ronnie had been listening to music for an hour when the train finally arrived. Ronnie telah sedang mendengarkan musik selama 1 jam ketika kereta akhirnya sampai. Berarti Ronnie ini sedang mendengar musik. Telah sedang mendengar musik, berarti Ronnie waktu keretanya sampai dia sedang mendengar musik. Ya, mungkin ini benar ya. Ronnie had. Lihat dulu, Ronnie ini subjeknya diikuti oleh had, been, verb ing. Oke, ini benar. Tidak ada itu music dan lain-lain, ini adalah pelengkap atau komplement. Untuk yang negatifnya Ronnie had tambah not, ada been plus verb ing. Kalau ini komplementnya ini benar juga karena dia posisinya not setelah kata had atau setelah kata been. Lanjut yang interrogatif, ada had, ada Ronnie, been, verb ing. Oke, itu benar, yang lupa tanda-tandanya. Gitu. Contoh ketiga, ada tem positifnya dulu. The student had been studying English for 2 hours. The bell rang. Nah, kita lihat student ini anak-anak subjeknya banyak ya karena dia pakai s jamak. Had been, oke, menggunakan had. Benar, diikuti oleh komplementnya ini. Oke, benar, dia lupa titik ya, titik karena ini biar enak dilihat, jadi saya tidak pakai titiknya. Mungkin di tes sebenarnya kita menggunakan titik ya. Oke, untuk di kalimat negatif itu student had not. Oke, notnya setelah kata had, bukan setelah kata been ya. Kalau had been not itu salah, dan ini benar. Interrogatif, had-nya duluan diikuti oleh subjek, baru been, baru verb ing, baru komplementnya nih. Oke, ini benar. Lanjut. Ini untuk latihan soal akan kita bahas lagi di video selanjutnya. Oke, cukup ini aja dulu yang kita pelajari tentang keluarga past, yang mana sebelumnya kita pelajari tentang keluarganya present. Jadi keluarga past itu ada 4, adalah past tense, simple past tense, past continuous tense, dan past perfect tense, dan terakhir yaitu past perfect continuous tense. Nah, ini sedikit pembahasan tentang keluarganya si past tense, tensesnya past tenses past, tenses yang terjadi di masa lampau. Oke, mungkin di video selanjutnya nanti kita akan bahas lagi latihan soal ini, seperti buatlah kalimat negatif dan interrogatif. Ini kita akan bahas di video selanjutnya, seperti ini video pilihan ganda soal yang akan saya bahas juga di video selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton video dari kita di BTR Bimbel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan.
Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.